Ya, baik. Kemarin kita sudah sampaikan ya materi tentang peralatan sistem pembangkit tenaga ya, melalui via online ya, tapi tidak secara streaming ya, yaitu lewat YouTube dan Spada ya. Kira-kira dari yang materi yang kemarin ada yang ingin didiskusikan nggak? Jadi kemarin tentang peralatan unit-unit di PLTU ya, kita sudah bahas tentang boiler ya, isinya apa saja di sana ya. Ada economizer ya, ada superheat, ada reheater, ada steam drum. Kemudian apa lagi kemarin kita sampaikan ya. Ya, sampai ke economizer, kemudian udara ke reheater ya. Jadi dari economizer, bentar. Kok ada ini? Kok ada suara itu? Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi kita, oh, maaf. Ini yang record saya ya. Jadi temperatur pada saat masuk atau keluar economisir itu 600 derajat Fahrenheit atau 315 derajat Celcius, sehingga itu cukup tinggi ya, atau masih tinggi. Temperatur itu masih dimanfaatin, ya masih bisa dimanfaatkan. Kalau masuk ke boiler tentunya temperatur itu masih kurang ya untuk memanaskan, malah tambah dingin gitu ya. Tapi temperatur itu merupakan bentuk energi yang nantinya kalau dibuang ke lingkungan itu masih sangat masih cukup besar ya. Kalau dibentuk dalam energi itu cukup besar. Kalau energi itu kan mc delta T ya, energi berupa kalor. Massa udara kali Cp udara kali delta T. Delta T-nya itu udara dari preheater 315 dibandingkan dengan udara temperatur luar. Nah, itu cukup besar ya. Sehingga kalau dibuang ke lingkungan tentunya secara ekonomis sangat sangat rugi ya. Energi itu uh, kalau langsung dibuang itu merupakan uh, ya pembuangan energi yang cukup besar dan tentunya sangat menurunkan nilai ekonomis ataupun efisiensi. Untuk itu uh, perlu dimanfaatkan lagi gitu ya, perlu dimanfaatkan lagi. Nah, pemanfaatan ini kita bisa gunakan untuk memanaskan udara ya. Jadi udara yang akan masuk ke dalam sini ya, ke dalam boiler, ke dalam furnace ya. Ini fan ini ya. Fan ini forced draft fan ya. Itu mendorong udara bercampur dengan batu bara ya ke dalam ruang bakar. Nah, itu udara itu dipanaskan terlebih dahulu ya. Tujuannya adalah agar udara yang masuk ke ruang bakar itu memang sudah siap gitu ya. Sudah siap mendekati temperatur penyalaannya gitu ya. Karena proses pembakaran itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Waktu ya, time 3T. Time, temperatur, turbulensi gitu ya.
time waktunya ya, butuh waktu untuk pembakaran itu dia ada propagasi, ada perambatan ya pembakaran. Tidak langsung tiba-tiba secara spontan terbakar semua ya. Bisa apabila antara udara dengan bahan bakar itu bertemu gitu ya. Makanya penting ya karena reaksi pembakaran itu adalah reaksi kimia. Jadi unsur bahan bakar dengan udara, kemudian ada satu lagi syarat adalah api ya. 3 itu kalau ada baru terjadi pembakaran gitu ya. Nah, kualitas pembakaran dipengaruhi oleh 3T tadi. Waktu ya. Waktu itu waktu yang dibutuhkan antara udara dengan bahan bakar itu dia bertemu, bereaksi ya. Kemudian baru dikasih api gitu ya. Ada yang bahan bakar bisa jadi dia nggak sampai ketemu dengan udara gitu ya. Makanya kalau di pembakaran itu ada udara primer, ada udara sekunder. Udara sekunder itu adalah untuk memberikan ruang ya apabila bahan bakar ya fuelnya ini dia belum mendapatkan pasangan oksigen ya karena udara yang dimaksud untuk pembakaran ini adalah oksigen. Itu. Kemudian yang kedua adalah temperatur ya. Jadi time waktu kemudian temperatur. Temperatur itu ada temperatur di mana pembakaran itu bisa terjadi gitu ya. Seperti solar ya. Solar itu temperatur flash point ya itu 60 derajat Celcius ya. Gitu. Dalam bentuk kabut sebenarnya. Jadi kalau 60 derajat itu dia mulai ketika diberikan api ya, ada udara, maka dia terbakar gitu ya. Nah, sebelum mencapai 60 sebenarnya si solar itu ya dia ada ini gitu ya. Waktu ya gitu semacam itu ya. Jadi ada waktu untuk mencapai temperatur pembakaran tersebut gitu ya. Baru terbakar. Gitu. Jadi makanya udara juga sama ya untuk terjadi di pembakaran itu dia ada proses bertahap gitu. Kalau udara karena udara itu dia bercampur antara oksigen dengan nitrogen, nitrogen itu dia fungsinya menyerap panas ya, menyerap kalor gitu ya. Nah, sehingga kondisinya ketika dingin dia menyerap kalor ya. Kalor dari lingkungan gitu ya. Kalor dari lingkungan. Bisa dari bahan bakarnya atau lingkungan sekitar itu diserap oleh udara. Nah, sehingga udara ini juga harus menyesuaikan. Dia dipanaskan terlebih dahulu sehingga ketika sampai ya di ruang bakar itu benar-benar udara dan bahan bakar itu siap dia bereaksi dan terjadi pembakaran gitu ya. Nah, udara yang dipanaskan itu ditempatkan di preheater ya, di preheater. Ini slide yang saya tampilkan apa nih? PPT ya? Atau PDF? PPT, Pak. PPT, oke. PPT. Saya coba tampilkan yang PDF. Jangan yang minus. Ini nambahinnya selisihnya tipis, jangan langsung 8 ke 3, misalnya 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ini ya. Tapi ini bener soalnya. Ya. Ini suara siapa nih? Viral ya. Ya. Jadi ini disebutkan di sini ya. Economizer, air preheater is some of the energy left in the flue gas before exhaust ya. Jadi flue gas ini adalah ini sudah muncul ya, air preheater ya, 3/10 ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi flue gas itu adalah gas hasil pembakaran antara udara dengan batu bara ya.
itu kemarin kita sudah sampaikan ya, secara bertahap dia akan mulai penurunan. Gitu ya. Dia menerima 600 sampai 800 derajat Celcius gitu ya. Jadi ada beberapa referensi itu ya. Gitu ya. Kalau kemarin di sini berapa ini? 600 400 ya. Iya, 800 sampai 600 derajat ini ya, Fahrenheit ya. Ya sama dengan yang ada di Al-Wakhil ya. 600 ini sekitar ini ya, 600 derajat Celcius itu sekitar 300 ya. 315 derajat Celcius. Ya. 800 sampai 600. 400 sampai 300-an lah gitu ya. 426 sampai 315 derajat Celcius temperatur masuk ke dalam air preheater ya. Kemudian setelah itu keluar dia menjadi turun, menjadi lebih dingin, menjadi 275 sampai 350 derajat Celcius ya, atau sekitar berapa kemarin itu 176 ya derajat Celcius. Jadi ada penyerapan panas yang cukup besar ya di sini ya. Ya. Jadi di sini dari sini ini typical fuel saving 4% dari 200 derajat Fahrenheit udara yang meningkat gitu ya. Jadi dengan meningkatnya udara ya, kurang lebih 200 derajat Fahrenheit ya, dari 350 ke 500 atau 600 ya, hampir 200 derajat Fahrenheit, itu kurang lebih ada saving 4% gitu ya, bahan bakar ya. Jadi cukup besar ya. Dan sekitar 11% ya untuk 500 derajat udara pada preheater ya. Jadi pengaruhnya ini sangat besar sekali gitu ya untuk saving energi ya. Gitu. Nah, air preheater ini dikenal ada disebut rekuperator ya. Rekuperator atau regenerator ya. Rekuperator atau regenerator. Atau recuperative air preheater gitu ya. Nah, recuperative air preheater ya. Itu panas ditransfer secara langsung dari gas panas ke udara melalui heat exchange surface, ya, dari permukaan gitu ya. Jadi langsung kontak transfer panasnya itu ya, antara fluida panas dengan yang dingin itu langsung kontak gitu ya. Nah, tipe ini dikenal dengan tubular ya, tipe tubular. Tubular dengan plat gitu ya. Jadi kalau kita bisa ini ya, tunjukkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tubular counterflow air preheater. Jadi kalau tubular itu berarti di dalamnya terdiri dari cup-cup, pipa-pipa kecil gitu ya. Pipa kecil ya, seperti biasanya heat exchanger itu ada bevel ya. Bevel di sini fungsinya adalah untuk mengarahkan aliran gitu ya. Jadi dia seperti tadi bahwasanya untuk heat transfer untuk dalam kondisi gas
itu yang meningkatkan efektivitas ya, koefisien perpindahan panas itu adalah salah satunya adalah turbulensi ya, turbulensi. Sehingga ya turbulensi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan daripada heat exchanger gitu ya, luas permukaan perpindahan panas. Nah ini saya nunjuk panah ini kelihatan nggak ya kursornya saya gerak ini? Kelihatan Pak. Kelihatannya, nah itu ya. Jadi di sini kita buat ya, jadi bisa kita jadi di sini ada sekat-sekat, bevel ini sekat itu untuk mengarahkan aliran gitu ya, mengarahkan aliran. Jadi terjadi turbulensi. Nah, itu tipe tubular ya, tubular. Jadi di sini kalau kita lihat di sini, yang dari bawah ini gas inlet ya, gas inlet. Kemudian yang atas ini gas outlet ya. Jadi flue gas masuk kemudian keluar ke sini gitu ya. Nah, udara dari atas ini cold air ya, udara dingin ke arah bawah. Gitu ya, ke arah bawah. Gitu ya. Ke arah bawah. Nah, sehingga terjadi kontak secara langsung ya antara udara dengan bahan bakar ya. Udara dengan gas, flue gas tadi ya. Gitu. Nah, itu tipe tubular counterflow. Counterflow itu karena berlawanan arah gitu ya. Jadi kalau udaranya dia ke arah bawah, gasnya itu ke arah atas. Gitu ya. Jadi itu tipe rekuperator air preheater ya, tipe tubular ya. Ya. Jadi kemudian dia tadi juga ada ini disebut thermal expansion. Jadi alat ini juga didesain untuk menghindari terjadinya expansion thermal ya pada material ya. Karena kalau expansion thermal itu dia berpengaruh pada leakage ya, kebocoran. Nah itu tentunya desainnya itu harus bagus ya. Jumlah cupnya, outside-nya, ukuran cupnya, panjang cupnya ya, kemudian jarak antar jarak antar skatnya ya, bevelnya itu ada gitu ya. Kemudian ada juga ini tadi ya, di sini ada shoot hopper ya untuk pemegangnya gitu ya, pemegangnya biar nggak goyang. Ya, itu typical tubular ya. Recuperative air preheater tipe tubular. Kemudian ada regenerative air preheater ya. Regenerative air preheater.
adalah panas ditransfer dari gas panas ya, first to intermediate heat storage medium. Nah, disimpan di dalam penyimpan panas ya. Setelah itu baru ke udara gitu ya. Nah, ini dikenal dengan rotary air preheater. Rotary air preheater. Jadi si preheaternya ini karena rotary dia berputar gitu ya, berputar. Kira-kira seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini air preheater. Jadi si gas dengan udara itu masuk di bilah-bilah ini ya, masuk di bilah-bilah air preheater ini ya. Coba saya cari ini di YouTube mungkin biar lebih gampang. Regenerative air preheater ya. Ya, regenerative air heater. Nah, modelnya kayak gini. Ya. Ini. Bentar. Saya liatin itu ya. Stop share. Screen share. Mana ini? YouTube. Nah, ini. Nah, kira-kira gini ya. Ini modelnya kayak gini. Si bilah-bilah platnya tadi ya, rotor ya. Nah, itu dia berputar gitu ya, berputar. Di sini ada, ini saya ngeliatin itu kelihatan ya, YouTube-nya ya. Terlihat Pak. Nah, gitu ya. Jadi bilah-bilahnya seperti ini. Nah, ini berputar. Nah, udara dengan ini ya, udara dari bawah ke atas, gas dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia bersebelahan. Nah, aduh, mau habis nih. Nah, panas itu ditransfernya itu dari bilah-bilah plat ini. Karena plat ini kan dia berputar ya. Jadi plat itu ngambil panas dari si flue gas ya. Kemudian dia berputar. Nah, di sisi udara, dia menerima panas itu dari plat-plat tadi, bilah-bilah panas tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kebayang ya ini ya. Cara kerja transfer panasnya gitu. Jadi disimpan dulu di plat panasnya, kemudian plat berputar. Nah, panas itu diserap oleh udara gitu ya. Gitu. Jadi itu sistem regenerator air preheater. Dan ini yang banyak dipakai ya. Yang banyak dipakai ini ya. Termasuk di Suralaya itu pakai ini ya. Nah, ini sisi apa ya? Sisi kekurangannya gitu ya. Kekurangannya adalah dia gas itu adalah mengandung kadar sulfur tinggi gitu ya. Kadar sulfur tinggi. Nah, kadar sulfur itu yang menyebabkan material itu cepat korosi ya. Jadi karena bilah-bilah plat ini dia materialnya biasanya mild steel ya, baja kadar sedang ya, itu dari sisi konduktivitas termalnya bagus ya, konduktivitas termalnya bagus, akan ya menyerap panas yang baik dan transfer panas yang baik.
Cuman dia ketika temperatur tinggi dan dia diberikan laluan oleh gas tadi adalah mengandung asam ya, sulfur tadi ya, dari batu bara, maka dia cepat terjadi korosi gitu ya. Cepat terjadi korosi. Di sini sebenarnya ada dua sisi ya. Ada korosi dan abrasi. Cuman memang dari sisi dulu pernah ada mahasiswa kita yang melakukan penelitian mana yang lebih potensi ya. Mana yang lebih besar pengaruhnya, apakah dari korosi ataukah abrasi gitu ya. Kebetulan mahasiswa kita juga pegawai di IP Suralaya juga ya. Dia ngambil sampel di lab, diuji di sana, ternyata memang pengaruh korosi itu lebih besar daripada abrasi ya, yang menyebabkan material itu terkikis ya, terkikis. Ya. Nah itu apa ini? Air preheater ya, air preheater. Ya, kemudian untuk mendorong atau mengalirkan udara tadi itu udara didorong atau ditarik oleh fans ya, fans. Jadi ada heat exchanger-nya ya di situ ya untuk mengalirkan udara. Ada fans. Fans ini fungsinya adalah dia mendorong atau menarik daripada udara. Jadi ada dua tipe. Ada forced draft fan. Ini saya ngeliatin PDF lagi ya, kelihatannya. Kelihatan Pak. Ya. Oke ya. Jadi ada forced draft fan, itu fungsinya force ya, mendorong. Dan ada yang induced draft, ID fan, berarti dia menarik udara ya, menarik udara. Jadi ada dua itu. Nah, untuk forced draft tentunya kita sama dengan kemarin ya, air pada boiler itu ada yang secara natural, alamiah, karena adanya buoyancy force ya, adanya gaya apung, akibat beda densitas, beda massa jenis, sehingga air itu bisa mengalir secara alamiah. Cuman untuk tahu itu berapa sih agar dia mengalir, itu harus tahu berapa tekanannya ya, delta P-nya, berapa tekanan, beda tekanannya terjadi ya, karena aliran itu terjadi karena beda tekanan ya, delta P ya. Berapa delta P atau pressure drop yang terjadi sehingga fluida itu bisa mengalir gitu ya. Nah ini sama juga gitu ya. Jadi forced draft force itu punya beberapa keuntungan ya. Pertama, lower maintenance problem ya. Jadi masalah di maintenance berkurang. Apa? Kecil ya. They consume much less power ya. Jadi konsumsi dayanya rendah ya. Beda dengan pompa. Kalau kipas itu relatif lebih rendah daya yang dibutuhkan. Jadi kalau fluidanya gas itu relatif lebih rendah daripada fluida cair ya. Untuk mengalirkan itunya. Karena density-nya ya, massa jenisnya juga lebih rendah. Kemudian kecuali untuk yang kompresor ya. Kalau kompresor itu cukup tinggi karena ya kalau dikompres berarti kan density-nya meningkat gitu ya. Density-nya meningkat.
butuh daya yang lebih besar. Their load is reduced by absence of the additional gas equivalent ya. Jadi beban itu mengurangi fuel ya, mengurangi suplai bahan bakar ya, karena penambahan bahan bakar itu sama dengan juga penambahan gas ya, gas hasilnya, flue gasnya juga meningkat ya, gitu. Kemudian konsekuensi di atas, their capital and operating cost lower ya. Jadi pengoperasiannya ya, biaya operasionalnya itu lebih rendah. Kerugiannya yang pertama leakage ya. Tadi sudah disebutkan kebocoran ya, karena temperatur tinggi, kemudian dia mengandung ya butuh konstruksi yang bagus ya. Plus sampai ujungnya 0 ya. Nyobain lu waktu misalnya dari 0,1 sama 0,2 nggak bisa. Asal belum plus min 0,3, 0,4 gitu. Sebenarnya beda satu. Udah dapat plus min. Suara siapa nih? Bisa belakang. Ya, gitu ya. Jadi leakage ya, dan harus memperhatikan bagaimana inspeksinya ya. Nah itu. Kemudian ada induced draft ya. Jadi ada forced draft fan, ada induced. Kalau induced itu berarti ditarik ya. Ditarik atau dikenal vakum gitu ya. Kalau narik itu kan biasanya vakum ya. Ya. Kalau forced draft fan tadi sudah disebutkan ya. Reliability-nya bagus ya. Kadang mendorong. Ya. Fully bebannya itu 60% saja. Nah, kalau induced itu located in the gas stream between aerator and stack. Nah, letaknya itu adalah di. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu induce ya. Induce itu diletakkan di antara stack dan preheater gitu ya. Stack dan preheater. Jadi kalau kita nih ya, tadi yang disebutkan di sini. Di Zoom. Ya. Jadi dia posisinya ya. Suara saya didengar ya? Dengar, Pak. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dispennya di antara air preheater dan stack. Stack itu chimney-nya ya. Cerobong asap ya, cerobong asapnya. Jadi sebelum ke sana ya, dia ditarik oleh induced fan. Kalau kita lihat prosesnya kira-kira seperti ini. Coba saya lihat kembali ya. Nih. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Ini boiler ya. Ini saya nunjuk kelihatan ya. Halo?
Kelihatan Terlihat, Pak. PPT. Nah, Iya, ini Pak. kan gambar boiler ya, atas boiler, bawahnya burner ya. Ini burner, anggap aja burnernya improt gitu ya. Improt, ini pulverizer. Jadi pulverizer ini menghembuskan udara dan bahan bakar ya. Nah, yang masuk ke pulverizer ini pakai PAVN ya, PAVN AB ini ya. Ya. Nah, ada FD fan ya. FD fan ini yang ke boiler ini ya. Jadi FD fan tadi apa? Forced draft fan ya. Jadi udara didorong ya masuk ke dalam boiler ya. Gitu ya. Jadi gas hasil pembakaran itu yang kuning ini ya. Flue gas ya. Gitu. Nah, udara yang masuk ke boiler itu oleh FD fan didorongnya gitu ya. Oleh FD fan. Kita masuk ke bahan bakar. Nah, setelah dipakai untuk memanaskan preheater ya, nah, maka dia ditarik gitu ya, ditarik oleh ID fan menuju ke stack ya. Jadi air preheater ya, air heater ya, itu ya maksud saya ID fan ini terletak di antara air heater dengan stack gitu ya, dengan stack. Jadi kalau ID fan itu narik ya gas hasil pembakaran. Kalau ini dia mendorong. Nah, kalau mendorong ini kemampuannya lebih ringan ya, karena dia hanya mendorong udara ya yang dari dingin lewat sini menjadi panas gitu. Kemampuannya tadi udah sebut 60%. Kalau ini yang ditarik adalah flue gas sisa gitu ya, flue gas sisa dari boiler tadi ya. Artinya di sini temperaturnya cukup tinggi ya dan diterima oleh ID fan ya tentunya. Tapi ini setelah melewati persipitasi ya. Persipitasi itu untuk yang apa? Proses penjernihan udara sebelum masuk ke stack gitu ya. Jadi di situ kadar abunya ya dibuang ya. Kemudian kadar sulfur itu juga di participation itu dia ya proses di sini. Ini dia dibersihkan, dibuang gitu ya. Ini alatnya cukup besar ya, mungkin satu rumahan ya, pernah lihat gitu ya. Nah ini didorong, kesinian ditarik ya, ditarik. Posisinya di sini artinya dia sudah proses pergian dan pendinginan. Jadi sebenarnya kerja EDFan juga nggak terlalu berat sebenarnya gitu ya. Cuman kalau fungsi di PCP-nya ini nggak bagus, maka EDV-nya ini jadi berat karena fungsi fan ini kan narik kalau gasnya kotor atau temperaturnya terlalu tinggi ya bisa merusak alat gitu ya gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira prosesnya seperti ini ya. Ini kalau di boiler itu, boiler kemarin kita sebut boiler master ya kayak gini gitu ya. Kita bisa overview di boilernya ini, proses ini kita bisa atur gitu ya. Kita bisa atur berapa udara yang dibutuhkan misalkan. Ini tinggal diklik-klik aja ya. Di displaynya di controllernya itu ya. Ruang kontrol. Nah, itu ya atau boiler masternya lah gitu ya. Nah itu kita bisa kontrol di sini dari mulai batu bara yang masuk berapa persen ya, gitu ya.
Ini ya, fuel calibration-nya, PV, SP ya, CF ya. Ini bisa kita atur. Kemudian kerja di sini ya, di pulverizer-nya juga bisa kita atur ya, gitu ya. Ada alat dia deteksi udara gas buang ya, untuk mendeteksi berapa udara yang dibutuhkan gitu ya. Nah di sini ada nggak ya? Nah di sini ada kontrol, ini sudah lengkap ya, seperti ini. Drum levelnya ya. Di boiler ada ya drum levelnya berapa. Pada saat start itu harus dia ada level minimal di drum ya. Karena kalau air belum dialirkan ya, kan kondisi maintenance berkurang gitu ya, berkurang. Nah sebelum running ya dia dibersihkan dulu, ya di flashing ya, pakai udara. Bersihkan ya, jangan sampai nanti terjadi burning ya, karena ada kandungan bahan bakar yang masih tersimpan, overheat, terbakar ya. Itu di blow dulu pakai udara, di flashing ya, kemudian baru dikasihkan ini ya, dialirkan air. Nah di sini ada ya drum levelnya berapa, kelihatan semua di control room itu ya. Berapa bahan bakar yang dimasukkan ya, berapa persen bahan bakar, kemudian udaranya berapa AFR-nya, nih oksigennya berapa persen. Berapa persen ini maksudnya kelebihan udaranya ya, menunjukkan kelebihan udara. Nah, nanti kalau kita belajar tentang pembakarannya ya, mungkin setelah bab ini ya. Nah, itu kita tahu ya, oksigen itu menunjukkan berapa kelebihan udaranya, excess air-nya. Karena untuk terjadi pembakaran itu harus terjadi excess air. Berapa udara berlebihnya. Nggak bisa kita kasih udara stoichiometric karena kalau stoichiometric, udara dengan bahan bakar, ada kemungkinan bahan bakar itu tidak bertemu dengan udara atau oksigen. Karena proses dia bertemunya itu kan butuh waktu, bisa jadi pada waktu sampai akhir dia di ujung lewat udara sekunder masih belum ketemu udara, bisa jadi gitu ya. Itu. Maka dikasih kelebihan udara biar udaranya lebih banyak, bisa ketemu dengan bahan bakar. Gitu kira-kira ya. Nah, itu bisa dikontrol semua ya. Bisa dikontrol. Kadar oli semua ya. Ini semua dari boiler ya. Kemudian parameter yang lain ya. Kondenser ya. Main generator, berapa ampere, berapa dayanya. Ini semua bisa dikontrol. Di control room ya. Itu ya. Jadi itu kira-kira ya untuk air preheater ya. Nah, berapa tekanannya yang dibutuhkan ya, kemudian korelasinya. Ini saya ke PDF ya, kelihatan ya, PDF ini ya, atau masih di PPT? Belum kelihatan Pak. Oh. Belum kelihatan Pak. Tapi yang PPT tadi kelihatan ya, saya menjelaskan diagramnya tadi. Kelihatan Pak. Yang ini tadi kelihatan ya? Yang apa ini? Ada boiler, ada ini turbin segala macam. Kelihatan ya? Oke. Kita balik lagi ke PDF-nya L-Wakil. Ya. Jadi
Itu kemudian berapa ya kebutuhan udaranya, yaitu ini. Tapi secara hitung-hitungan ada ya. Berapa efisiensi fan-nya, ya. M dot massa udara daripada massa aliran udara ya. Delta P tekanan fan-nya ya. Nah, ketemu nanti kerja ya. Daya yang dibutuhkan. Nah, kalau kita desain blade-nya ya ada seperti ini ya. Berapa speed yang dibutuhkan ya. Nanti berapa ya untuk menghasilkan debit sekian. Ini kalau kita desain sendiri ya. Karena mungkin untuk kapasitas tertentu ya kita bisa desain sendiri ya untuk fan-nya itu ya. Dan kalau kapasitas untuk yang produk massal itu bisa ya pakai ini. Atau mungkin yang desain plan yang baru gitu ya. Untuk memanfaatkan produk dalam negeri dan sebagainya ya. Sumber daya di dalam negeri ya kita bisa mendesain sendiri ya. Gitu ya. Berapa debit yang dibutuhkan untuk proses pembakaran ya. Nah, kecepatannya berapa, ya pressure drop-nya berapa, nanti ketemu daya motornya berapa ya, gitu ya. Dimensinya, blade-nya seperti apa, itu bisa. Nah, ini karakteristik kecepatan centrifugal fan ya. Nah, ini. Jadi hubungan antara debit dengan persen. Ya. Ini daya. Daya semakin tinggi, maka debit semakin tinggi ya. Debit semakin tinggi. Akan tapi pada peak tertentu dia akan mengalami penurunan ya, penurunan. Ya. Kemudian tekanan gitu. Tekanan makin tinggi tekanan ya flow-nya makin besar ya. Gitu ya. Tapi pada saat tekanan turun ya flow bisa mencapai 100% ya. Ya. Jadi persamaan-persamaan ini sebenarnya persamaan sederhana seperti pompa ya, yang itu bisa dihubungkan dengan persamaan Bernoulli. Ya. Jadi hubungan ini ada kurva lagi ya, centrifugal fan, hubungan antara debit dengan static pressure ya, tekanannya. Kemudian ini putaran. Jadi kita lihat di sini pada putaran terendah itu pada debit tertentu ya, itu bisa dicapai ya pada tekanan maksimal gitu ya. Tapi ketika debitnya terus ditingkatkan ya, tekanannya dia lama-lama turun gitu ya. Jadi semakin besar debit, tekanannya semakin turun gitu ya. Jadi ya berbanding lurus tentunya gitu ya.
Semakin luas bukaan diameternya ya tekanannya semakin turun gitu ya. Semakin kecil bukaannya ya, diameter itunya bukaannya ya. Nah, itu tekanannya semakin besar gitu ya. Dan ada hubungan dengan kecepatan. Semakin tinggi kecepatan itu debit atau tekanannya pun semakin tinggi gitu ya. Jadi ada korelasinya. Ya. Jadi itu kira-kira untuk udara ya, udara untuk kebutuhan di ruang bakar, untuk fan-nya ya. Kemudian ada stack. Stack ini adalah proses untuk mendrive daripada sisa gas hasil pembakaran gitu ya. Jadi setelah dipakai di air preheater itu sebenarnya gas itu sudah tidak ada manfaatnya gitu ya. Tinggal dibuang ke stack, ke chimney ya, ke cerobong asap. Cuman sebelum dibuang ke stack itu terlebih dahulu dibersihkan ya, diolah dulu sehingga pada saat keluar dari stack itu ke udara lingkungan itu bisa bersih ya, bisa tidak mencemari lingkungan katanya. Nah, besarnya tekanan untuk mendrive itu ini ya, delta P drive dan rho A ya sama dengan persamaan sebelumnya ya, untuk bagaimana dia untuk bisa mengalir ya. Mengalir berapa tekanan yang dibutuhkan. Ya kalau tekanan alaminya bisa mencapai delta P drive sekian, maka dia akan terbuang ke lingkungan secara alamiah gitu ya. Kalau dengan itu tidak tercapai ya, maka pakai post draft fan gitu ya. Apa induced draft fan tadi ya. Jadi dengan didorong. Maksudnya ditarik dulu dari frame ini kemudian didorong di stack gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini persamaan untuk mencari delta H-nya ya. Ya. Jadi hubungan drive ya, kemudian temperatur lingkungan ya. Temperatur lingkungan berpengaruh juga ya ke bagaimana tekanan yang terjadi ya, sehingga terjadi aliran gitu ya. Jadi ada temperatur lingkungan ya, ketinggian itu ya, itu pengaruh ya. Makin tinggi itu tekanannya makin turun gitu ya. Ya, itu mungkin dan generator kontrol udah kita sampaikan. Kemudian pulverizer mungkin ya, pulverizer. Ya. Pulverizer itu adalah ya ini jenis peralatan lain ya yang ada di pembangkit khususnya untuk unit utama ya, untuk kerja di boiler itu ada pulverizer tentunya ya. Nah, pulverizer fungsinya adalah ini saya sampaikan.
Pemeliharaan harapan. Ya. Jadi fungsi daripada pulverizer itu sebenarnya adalah untuk menggiling batu bara ya. Untuk menggiling batu bara. Jadi batu bara itu digiling ya sampai dengan mass tertentu untuk kemudian diumpangkan ke furnace pada boiler. Jadi meshing di batu bara ini yang masuk ke boiler itu ditentukan ya. Makin lembut makin bagus sebenarnya gitu ya. Karena semakin lembut itu peluang dia untuk terbakar lebih besar ya. Dia luasan permukaannya tentunya lebih luas gitu ya. Sehingga dia peluang untuk kontak dengan oksigen itu semakin besar ya. Dan sehingga diharapkan pembakaran secara spontan itu lebih mungkin terjadi ya apabila meshingnya rendah. Nah biasanya meshing yang ada itu kurang lebih 80 mesh ya. 80 mesh itu, satu mesh itu artinya dalam 1 inch persegi itu bisa 1 lubang gitu ya. Kalau 10 mesh berarti 1 inch persegi ada 10 lubang ya, 10 yang bisa dilewatin di situ ya, dengan memanfaatkan permukaan yang ada. Nah, kalau 80 mesh itu ngebayang lembut sekali ya, seperti tepung gitu ya, seperti tepung. Jadi ketika dihembuskan oleh fan itu dia nggak jatuh karena berat ya, tapi dia terbang campur dengan udara ya ketika dihembuskan oleh first draft fan ya, gitu ya. Jadi karena fungsinya menggiling ya di dalamnya terdiri dari alat yang fungsinya menggiling ya, menggerinda ya, grinding gitu ya, grinding. Ya, terdiri dari batu gerinda ini ya, batu gerinda yang menggerus daripada si batu bara ya, sehingga batu baranya itu menjadi lebih lembut ya, lebih lembut. Nah, kira-kira gini, ini ada motor ya, kemudian di dalamnya ada batu-batu gerinda ya, fungsinya adalah menggerus si batu bara dalam ukuran yang lebih kecil ya. Ini contohnya pulverizer, pulverinya DB relay. Ya, kapasitasnya 26.000 kg per jam, jadi cukup banyak ya. Hoppernya itu sangat besar ya. Kalau saya pernah lihat. Jadi sebelum di pulverizer itu dia ditampung dulu ya, di hopper, nah baru turun ke bawah ya. Turun ke bawah itu dilembutkan. Kalau nggak salah dulu saya pernah menampilkan videonya ya. Masih ingat ya videonya ya. Mau habis. Ya. Jadi mana ini?
Yang video ini udah pernah saya tampilkan ya? Sudah belum? Ini lihat video enggak ini? Lihat, Pak. Sudah pernah saya tampilkan belum video yang ini? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Jadi ini adalah proses aduh. Nah, ini saya ngerekam nggak ini ya? Belum saya rekam ini. Mana rekam? Oh, masih rekam ya? Iya ya. Oke. Maaf. Misalnya tinggal 10 menit lagi. Jadi ini adalah proses yang terjadi ya dari awal ya. Ini adalah PLTU di Jawa Tengah ya. Nah ini ya di bagian utara ya. PLTU kapasitas 1000 megawatt ya. Super critical ya. Dia dari kapal tongkang di sini ya. Kemudian ini kelihatan ya gambarnya ya, videonya ya. Iya, Pak. Ya, kelihatan ya. Jadi di sini ini kapal tongkang masuk ini ya. Ini batu bara dari sini ya. Batu bara dari sini. Ntar, masih ngajar ya. Ya. Gimana? Tuh, masih ngajar. Ya. Nah, itu maaf. Ini dari sini ya. Ini kapal tongkang ya. Kemudian dia dialirkan melalui ini ya. Conveyor. Nah, di sini ini stockpile namanya ya. Jadi batu bara di sini. Kelihatan ya nih ya? Ya. Videonya nih nyala kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi dia lewat conveyor itu masuk ke sini. Ini ke hopper ya. Ke hopper kemudian masuk ke sini. Nah, ini vaporizer-nya ini ya. Nah, dia turun ke bawah. Nah, ini digerus di sini gitu ya. Nah, ini kayak gitu ya. Ball mill-nya ya. Ball mill-nya. Jadi digerus di situ sehingga menjadi lembut seperti ini gitu ya. Sehingga dia dihembuskan oleh F-Defense tadi masuk ke ruang bakar gitu ya. Masuk ke ruang bakar bercampur dengan udara ya terbakar gitu ya. Terbakar ini menjadi flue gas tadi ya. Menjadi gas hasil pembakaran kemudian naik ke atas ke yang kemarin itu memanaskan ya. Apa? Riser ya, steam drum, superheater, reheater ya, economizer sampai ke preheater. Itu dari sini ya. Itu. Ya, dari sini terus wah ini udah mau habis nih. Oke, ini mungkin kita lanjutkan besok lagi ya karena waktunya udah mau habis. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak? Sambil jalan ini, sambil lihat. Nah ini ya, ini apa? Platen superheater ya. Ini economizer, ini primary superheat ya. Nah, hasil pembakaran tadi masuk ke sini, ke turbin ya. Ke high pressure turbin ya, di sini. High pressure turbin. Ya.
Di high pressure turbine ini udara steam ya, uap masuk ke situ melalui ini ada main stop valve ya untuk buka 100%, tutup 100%. Kemudian di sini ada governor valve yaitu untuk mengatur flow uap yang masuk ke dalam turbin ya. Jadi sesuai beban. Itu diatur oleh governor valve ya. Kalau besar bukanya besar, kalau kecil bukanya kecil gitu ya bebannya, tergantung beban. Nah, setelah itu dia dibalikin lagi masuk ke boiler dari high pressure turbine ya. Ya, dibalikin lagi untuk di reheater. Kemudian masuk lagi ke sini gitu ya. Masuk lagi ke intermediate pressure ya, turbine. Kemudian baru ke low ya. Low pressure turbine. Nah, baru setelah itu dikoppel ke generator ya. Dari sini dikoppel ke generator menghasilkan listrik gitu ya. Nah, hasilnya itu dibuang kembali ke kondenser ya. Ya, mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, mungkin itu materi kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya dikit, Pak. Ya. Ya, Febri. Yang proses dari awal sampai ke masuk apa tadi Pak yang terakhir itu kira-kira butuh Generator. waktu berapa lama Pak? Generator. Ya. Butuh apa nih? Jadi kalau proses itu kalau dari startup itu biasanya 8 jam ya. Jadi misalkan habis maintenance kemudian dia running lagi ya sampai dia menghasilkan produk itu 8 jam. Butuh lama ya karena panasin dulu, nyiapin dulu gitu. Gitu. Oh. Gitu. Jadi cukup lama. Tapi kalau udah jadi ya running biasa. Sekian ya sama dengan flow-nya inilah. Uap yang masuk ke dalam turbin M dot-nya berapa gitu. Tinggal dilihat itunya aja. Sama segitu. Ya, sekian kilogram per jam gitu ya. Sekian ribu kilogram per jam gitu. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini karena waktunya udah mau habis nih. Cukup ya? Cukup Pak. Ya, oke. Kita cukupkan sekian ya materi kita hari ini. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Ya, udah saya share ya itunya ya, screenshotnya ya. Ini nggak ada yang ketinggalan kan ini ya? Sampai viral ya. Udah kelihatan semua ya di layar ini. Absen ini tetap ini saya ini, cuma nanti saya share materinya ya di apa? Di Spada nanti ini ya di apa? Di akses ya. Diakses itu nanti otomatis ke record absennya juga di situ ya. Oke? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.